Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada contoh soal berikutnya, terdapat suatu balok sederhana dengan perletakan A. Roll, B. Sendi, kemudian ada gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya puntir atau momen sebesar 30 kN di paling ujung, kemudian ada beban tidak merata sebesar 2 kN per meter lari, kemudian ada gaya vertikal 10 kN, kemudian ada gaya horizontal sebesar 4 kN. Nah, pertanyaannya adalah hitung reaksi perletakan di titik A dan titik B. Saya tulis. Hitung reaksi perletakan di A dan di B. Nah, kemudian di sini langkah pertama yaitu tentunya kita akan menguraikan beban tidak merata segitiga ini menjadi beban terpusat. Oke, maka kita bisa merubah beban tidak merata segitiga ini dalam suatu tumpuan sederhana. Ini ada roll, kemudian di sini ada sendi, kemudian di sini ada momennya sama 30 kN meter. Kemudian di sini ada beban 10 kN. Kemudian di sini ada 4 kN. Nah, ini saya tulis A, ini saya tulis B, dan disinilah letak daripada beban segitiga. Jadi segitiga ini kita rubah menjadi beban terpusat. Nilainya berapa? Nilainya sama dengan luas daripada segitiga ini. Berapa? Nah, luas dari segitiga masih ingat? Yaitu setengah. Luas alasnya adalah 3. Kemudian dikalikan tingginya. Tingginya adalah 2 kN. Maka kita dapatkan nilainya adalah 3 kN. Nah, karena meter dengan meter sudah bisa dihilangkan. Oke, setelah menjadi ini, kita bisa menghitung kesetimbangan dengan cara sigma horizontal sama dengan 0, kemudian sigma momen juga harus sama dengan 0, dan sigma vertikal juga harus sama dengan 0. Oke, kita hitung pertama-tama yaitu dari sigma horizontal. Oke, di sini kita misalkan, misal RHB. Jadi di sini yang bisa menahan daripada 4 kN adalah di titik B, karena di sini berlaku sendi. Nah, kita misalkan RHB arahnya ke kanan. Maka saya tulis positif, arah ke kanan positif. RHB dikurangi dengan gaya luarnya 4, arah ke kiri ya, sama dengan 0. Maka kita dapatkan RHB sama dengan 4 kN. Karena positif dengan permisalan sama, maka dia arahnya ke kanan. Kita bisa nulis di sini arahnya ke kanan. Oke. Nah, ini adalah RHB. Berikutnya, kita sudah melakukan perhitungan horizontal, yaitu kita menghitung momen, sigma momen di titik B harus sama dengan 0. Maka, misal kita ingin mendapatkan RVA, RVA kita ke atas. Nah, RVA kita ke atas ya. Maka kita tulis di sini, jadi RVA kita misalkan ke atas.
plus RVA, karena semua berputar terhadap sumbu B, maka RVA di sini berputar plus. Kemudian, oh ya, di sini setelah kita dapatkan segitiga, maka jarak segitiga di sini juga kita harus menghitung berapakah dari B dan berapakah dari A. Dari A yaitu 2/3 dikalikan dengan panjang totalnya ini. Panjang total sepanjang A sama B ini dikalikan dengan 3. Maka kita dapatkan nilainya adalah 2 meter. Nah, tentunya di sini hanyalah 1 meter. Atau sepertiga kali 3. Maka di sini 1 meter. Kemudian kita tulis RVA, lanjut di sini, dikalikan dengan jaraknya, yaitu 3, kemudian plus ya, dikurangi akibat dari beban tidak merata segitiga ini menjadi 3 ini ya. 3 ini kita tulis di sini negatif 3 dikalikan dengan jaraknya ke titik B, yaitu 1. Kemudian berikutnya di sini adalah positif 10 kilonewton dikalikan dengan 1,5 sama dengan di sini adalah dikurangi dengan 30 kilonewton meter, yaitu dari momen yang ada di ujung. Harus dimasukkan di sini ya, karena dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia negatif 30. Tidak usah dikalikan dengan lengan apapun, karena dia sudah satuannya kilonewton meter atau sudah dalam bentuk momen, sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat perhitungannya. Kita dapatkan RVA sama dengan cara kita merubah, kita pindahkan ke sana, ke kanan. Kita dapatkan 3 dikurangi 15, kemudian ditambah 30 dibagi dengan 3. Maka kita dapatkan 6 kilonewton dengan arah ke atas. Jadi antara permisalan dengan hasilnya tidak berubah, maka langsung dipakai 6 kilonewton ke atas. Kemudian kita masukkan di sini lanjutannya, sigma momen di titik A harus sama dengan 0. Misal RVB ke atas, maka saya dapatkan negatif RVB. Sekarang sebagai sumbu putarnya adalah di titik A, negatif RVB, jadi berputar, dikalikan lengannya adalah 3, kemudian dari sini 10 plus 10 dengan lengannya adalah 4,5. Kemudian satu lagi yaitu dari akibat segitiga tadi, plus juga 3 dikalikan lengannya yaitu nih jarak ke sini 2 meter. Kemudian jangan lupa yang ini. Nah, karena berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia nilainya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 30. Sama dengan 0. Kita dapatkan RVB. Kita pindah RVB ke sisi kanan. Sama dengan 45 ditambah dengan 6 dikurangi 30 dibagi dengan 3. Kita dapatkan nilainya adalah 7 kilonewton. Nah, di sini tidak berubah, tandanya tetap karena positif, dengan misalnya positif, maka nilainya tetap 7 kilonewton. Nah, berikutnya yaitu kita dapatkan sigma vertikal harus sama dengan 0. Ini untuk mengecek nilainya apakah sudah sesuai. Kalau
ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Semua dilihat terhadap gaya-gaya yang arahnya vertikal. Plus, oke kita tulis dulu di sini ya, hasilnya sama, ini adalah RVB. RVA plus RVB min, ya, min ya di sini ya ke bawah, min 3 min, nah ini 10 ya, sama dengan 0. Kita masukkan angka plus 6 plus 7 min 3 min 10, nilainya 0. Maka terbukti sudah bahwa sigma horizontal, sigma momen, dan sigma vertikal sama dengan 0. Maka reaksi-reaksi inilah yang bisa menyebabkan setimbang. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.